Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Rika J. Sakti Supriyadi, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan bersama mendahului segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah, untuk kekuatan yang baru, nafas hidup baru yang Engkau anugerahkan atas kami. Biarlah sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kami yakini menjadi pelita, menjadi terang bagi langkah kehidupan kami di hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan di hari ini, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita di pagi hari ini yaitu dari kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30 yang berkata demikian. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri menjadi ngilu. Sahabat GPIB, perkenankan saya bertanya kepada saudara sekalian. Apakah adil jika orang tua berbuat salah, anak-anaknya ikut juga kena hukumannya? Atau lebih ekstrimnya begini, yang bersalah saudara sendiri, lalu yang dihukum bukan hanya saudara, melainkan anak, cucu, bahkan keturunan ketiga hingga yang keempat ikut menanggung hukumannya. Adilkah? Tidak adil. Mungkin itu jawaban saudara. Jika saya yang bersalah, cukuplah saya yang dihukum. Jangan bawa-bawa anak cucu saya. Itu tidak adil namanya. Mereka tidak bersalah. Oke, mungkin saudara punya pendapat yang sama seperti tadi, atau mungkin juga saudara punya pendapat yang berbeda dan mengatakan bahwa meskipun terasa tidak adil, namun itu ada dalam Alkitab. Tepatnya ada di kitab Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda pernah membaca ayat Alkitab yang berkata sebaliknya. Salah satunya misalnya firman Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Wah, kalau ini sih ayat yang enak. Ayat yang biasanya direspon dengan amin oleh banyak orang percaya. Kalau bisa 7 turunan deh, jangan ada yang susah dan menderita, melainkan semuanya beroleh berkat dan kesejahteraan. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, Yeremia hidup di hari-hari kegelapan dan bencana. Dia melayani sekitar 1 abad setelah Yesaya selesai bernubuat. Kerajaan utara tidak ada lagi. Itu tidak ada lagi dengan invasi Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Hanya kerajaan selatan Yehuda yang tersisa. Kondisi internal Yehuda adalah hasil dari 52 tahun pemerintahan oleh Raja Manasya yang murtad, yang bereaksi terhadap kepercayaan Raja Hizkia yang saleh kepada Yahweh. Manasye dan Raja Amon yang memerintah setelah Hizkia selama 2 tahun mendirikan mezbah kafir di seluruh Yehuda. Raja-raja ini menganjurkan segala jenis penyembahan berhala, bahkan di bait suci Yerusalem. Orang-orang semakin menjauh dari Tuhan. Raja berikutnya adalah Yosia. Yosia berusaha mengembalikan orang-orang kepada Tuhan.
tetapi reformasinya lebih bersifat eksternal daripada internal. Ada reformasi, tetapi bukan kebangunan rohani. Orang-orang tidak mau tunduk kepada Yahweh. Mereka telah menempuh jalan mereka sendiri begitu lama, sehingga mereka menganggap mengikuti hukum Musa sebagai langkah mundur, bukannya maju. Yeremia mulai melayani pada masa pemerintahan Yosia. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, Yosia meninggal sebelum waktunya, sehingga reformasinya tidak berlangsung lama dan tidak berpengaruh banyak. Keempat raja yang mengikuti Yosia, 4 raja terakhir dalam kerajaan Yehuda, semuanya adalah orang-orang lemah yang tidak memiliki komitmen kepada Yahweh. 5 raja Yehuda terakhir selain Yosia, yaitu Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Sahabat GPIB, tujuan Yeremia dalam pelayanannya sebagai nabi adalah untuk memanggil umat Allah agar bertobat, mengingat penghakiman Allah atas Yehuda yang akan segera datang oleh pasukan dari utara. Itu diungkapkan di sepanjang kitab Amsal ini, khususnya pasal 2 sampai pasal yang ke-45. Penghakiman akan datang karena umat Tuhan telah meninggalkan Yahweh dan menyerahkan diri mereka pada penyembahan berhala. Selain mengumumkan penghakiman yang akan datang, Yeremia juga menjanjikan pemulihan. Beberapa penafsir berpendapat bahwa kedua penekanan tersebut digabungkan menjadi tema kitab Yeremia ini, yaitu penghakiman ataupun penghukuman dan pemulihan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yeremia juga meyakinkan pendengarnya, yaitu umat Allah ini, bahwa di dalam dan bersama Allah, Israel dan Yehuda akan memiliki masa depan di dalam karya pemulihannya. Itu dapat kita temukan di sepanjang kitab Yeremia pasal 30 hingga 33. Saudara, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bagian yang kita baca pada pagi hari ini yaitu ayat 29 dan ayat yang ke-30 dari Yeremia 31 ini hendak menekankan bahwa ketika Allah mengaruniakan masa depan dan pemulihan dan mereka bertobat, mereka akan terbebas dari hukuman yang Allah jatuhkan kepada nenek moyang mereka. Kesalahan nenek moyang mereka tidak akan menimpa mereka. Namun sebaliknya, jika mereka tidak mau bertobat, mereka akan menanggung hukumannya masing-masing. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, bacaan kita dalam ayat 29 dan 30 ini merupakan sebuah pepatah dan peribahasa yang populer di kalangan umat Tuhan saat itu, yang mengatakan ayah-ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya yang ngilu. Itu adalah suatu upaya untuk menyalahkan masalah saat ini kepada leluhur masa lalu secara berlebihan. Dan ini merupakan pemahaman yang keliru yang mengatakan bahwa anak-anak menderita karena dosa ayah mereka. Allah justru menekankan bahwa setiap orang akan menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Itu baru namanya adil. Allah bukan hanya bicara tentang hal ini kepada Yeremia. Kalau kita melihat Ulangan 24 ayat 16 dan kitab Yehezkiel 18 ayat 2 hingga 4, hal tersebut senada dengan bacaan kita bahwa setiap orang harus menanggung kesalahan dan dosanya masing-masing. Sahabat GPIB, firman Tuhan pagi ini menjadi sebuah dorongan dan juga semangat buat kita agar kita semua memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jangan sembrono, jangan asal-asalan menjalani kehidupan ini. Mengapa demikian? Karena kita sudah dipulihkan Allah di dalam karya kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan dan diselamatkan. Tapi
Bagaimana kalau kita jatuh dalam kesalahan dan dosa lagi? Datang kepada Tuhan Yesus. Nyatakan dosamu dalam penyesalan dan pertobatan. Maka engkau akan selamat. Dan sekalipun kita sudah diselamatkan, ada akibat yang harus kita jalani, yang harus kita tanggung, dan mari kita jalani semuanya itu sebagai konsekuensi dari perbuatan kita dan melaluinya dalam pertobatan yang sungguh dan menjadi hidup baru. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas keadilan dan kasih-Mu yang tak terpisahkan, serta pemulihan yang Engkau kerjakan melalui karya Kristus di kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk berlaku bijaksana agar karya penebusan-Mu tidak kami sia-siakan. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan Morning Call GPIB hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.